밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Udah makan? Udah. Udah sholat? Udah. Alhamdulillah sebelumnya terima kasih kepada Anda semua yang sudah ikut berpartisipasi pada kegiatan hari ini, yaitu tentang diskusi bimbingan kelompok. Nah, sebelum itu kita mulai diskusi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau berdoa? Baik, memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menuju yang masing-masing berdoa. Berdoa. Alhamdulillah, terima kasih semuanya yang sudah ikut berpartisipasi pada hari ini. Sebelumnya Ibu tidak mengenal kita satu sama lain ini. Ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Ibu terlebih dahulu berkenalan, nanti baru sebelah kanan Ibu dan seterusnya. Jika teman-teman Ananda ini berkenalan, kita menjawab nama dan hai. Ya, baik. Apakah semua sudah mengerti? Sudah. Baik, perkenalkan nama Ibu Legita Sri Putri, biasa dipanggil Ibu Legita. Hai Legita. Perkenalkan nama saya Ega Gita Andria. Hai Ega. Perkenalkan nama saya Dewi Sri Lestari, biasa dipanggil Dewi. Hai Dewi. Baik, di sini nama saya Eka Ayu, kalian bisa panggil saya Dewi. Hai. Perkenalkan saya Tika Didolai, biasa dipanggil Uci. Hai Uci. Perkenalkan nama saya Muhammad Rusma Maulana Rahma, panggilan Bibi. Hai. Perkenalkan nama saya Jadwi Syahadis, biasa dipanggil Indah. Hai Indah. Kenalkan saya Sarli Syarani, ini biasa dipanggil Sarli. Hai Sarli. Nah, kebetulan kan sudah perkenalan nih. Ibu mau ngetes kalian apakah sudah mengenal satu sama lain atau belum nih. Dari kamu kenal nggak ini siapa? Dewi. Ya, ini Dewi. Kalau kamu kenal nggak sama Ega. Oke. Kita hapus dulu untuk diri kita. Nah, terkait dengan kegiatan ini namanya kegiatan bimbingan konseling. Anda tahu nggak bimbingan kelompok? Anda tahu sebelum itu Ibu menjelaskan terkait dengan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu diskusi yang di mana instruksi itu dikemukakan oleh pihak ketua kelompok atau konselor yang mana mengangkat sebuah topik. Di sini mengangkat seperti sudut pandang, perspektif ataupun pandangan dari pihak manapun. Nah, tujuan di sini nih, tujuan bimbingan kelompok ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang topik yang kita angkat. Nah, sejauh ini adakah yang kurang mengerti terkait dengan bimbingan kelompok? Fungsi duduk monitornya apa ya? Kita kayak bantu kelas gitu. Baik. Betul sekali. Fungsi duduk monitor ini yaitu mengetahui sudut pandang atau menghargai dari di mana aspek-aspek misalnya dari teman saling menghargai. Adapun
tujuannya juga untuk adanya empati antara teman satu dan teman lainnya. Dan di sini juga dinamika bimbingan kelompok ini untuk adanya rasa inisiatif atau kontribusi di dalam diskusi tersebut. Nah, sejauh ini kita di kelompok ini memiliki azas bimbingan kelompok, yaitu yang pertama azas kerahasiaan, di mana diskusi ini yang di dalam forum ini atau di dalam sebuah kelompok ini merahasiakan semua apa yang kita diskusikan terkait dengan topik yang kita bahas. Yang kedua itu azas kesukarelaan, di mana kita di sini terus ibu menanyakan apakah anak sini ada unsur keterpaksaan dari ibu? Tidak ada. Nah, jika tidak, berarti itu termasuk azas kesukarelaan. Terus ada azas keterbukaan, di mana di sini anda semuanya harus wajib terbuka. Misalnya ada sesuatu terkait dengan topik yang kita angkat, membahas dengan permasalahan yang ada pada diri anda atau teman anda ataupun orang lain terkait dengan topik yang kita angkat ini bisa diceritakan gitu. Kembali lagi ke azas kerahasiaan. Terus ada azas kenormatifan, di mana kita kembali ke adab di sini tidak boleh memotong pembicaraan dari teman ke teman yang lainnya. Misalnya saling menghargai dan mendengarkan dari teman-temannya. Jadi sejauh ini tadi Ibu sudah menjelaskan tentang bimbingan kelompok, jenis dinamika kelompok, makna hidup meningkat dan azas. Apakah sudah paham atau sudah mengerti terkait dengan struktur dari bimbingan kelompok ini? Nah, sejauh ini ada nggak yang ingin keluar atau bis atau bagaimana? Tidak ada sebulan. Ibu mau kita cari tempat yang paling nyaman lah ya, agar diskusi ini tetap santai tapi tetap saling menghargai dan mendengarkan pandangan dari teman-teman kita semuanya. Nah, jadi misalnya nih, ibu akan misalnya manggil kalian, hai, kalian jawab halo ya, halo. Terus kalau misalnya ibu bilang halo, kalian bilang hai. Boleh kita tes? Hai semuanya. Halo. Halo. Hai. Nah, pada bimbingan kelompok ini mengambil tema tentang insecure. Nah, insecure ya. Nah, sejauh ini nih kan banyak nih kan era-era Gen Z atau zaman sekarang ini tentang banyaknya di sosial media itu tentang insecure. Nah, anda tahu nggak tentang insecure ini apa? Perasaan tidak percaya diri. Ada lagi? Ada lagi? Kurang lebih sama sih Bu. Rata-rata kan orang insecure itu orang yang tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Terus ini kan tadi kan insecure tidak percaya diri atau minder dengan dari pada diri dia sendiri gitu kan. Nah, dari insecure ini nih bisanya dapat dari mana? Entah dari orang disangka atau dari memang faktor apa nih insecure ini, ataukah memang dari diri sendiri kah, atau memang pikiran, terus ada lagi orang lain, dari diri sendiri. Itu mindset ya, bagian dari insecure itu ya. Nah, insecure ini nih jenis-jenisnya seperti apa? Kayaknya nih tak insecure dari tampilan, muka, itu seperti apa?
Aku kasih contoh lagi juga apa? Skill ganti-gantian kita di sini harus apa lagi? Jadi fisik, skill, bakat dan sebagaimana terus ibu juga mau tahu nih terkait dengan insecure tadi. Ada nggak dampak dari insecure apa? Tadi kan udah tadi kan tidak percaya diri. Nah, tidak percaya seperti apa gitu? Apakah memang hanya untuk diri sendiri kayak pinter nih gitu, atau kayak mereka kasih contoh kayak ada nih judgement dari orang kayak aku ini enggak sebenarnya nggak insecure gitu, kayak ada nggak hal-hal yang minder itu contohnya seperti apa nih? Contohnya untuk contoh dari insecure seperti apa? Oke, kalau insecure saya itu sendiri, saya kan kalau misalkan ngomong di depan umum itu kan suka tremor gitu. Saya kadang suka insecure sama orang-orang yang bisa ngomong di depan banyak orang gitu. Apalagi yang habis bikin lulus itu saya insecure akan hal itu. Ada lagi nggak contoh dari yang kalian selain dari nggak apa-apa sih, Mungkin sama gitu. Ya, Bu. Kan apa ya, Bu, kayak mungkin bisa dilihat semua ya, kan orang ini kayak nggak apa-apa. Kan aku kayak gini kan semenjak masuk kuliah aja, soalnya dari kemarin kan aku kan lagi pondok kan terjaga dari debu, dari ya apapun itu lah pokoknya. Tapi semenjak ini udah mulai di luar, kayak lebih sering bersosialisasi dengan lain, kayak mungkin ada juga tekanan juga, mungkin kaget karena masih kuliah juga mungkin hormon, mungkin di masa-masanya gitu. Jadi mungkin kayak lihat yang lebih kayak ya Masya Allah gitu, kayak ya Allah aku dulu pernah kayak gini loh gitu. Tapi aku sekarang kayak gini gitu, kayak kadang tuh kayak nggak pede buat keluar, kayak tapi harus gitu. It's okay. Gak apa-apa sebenarnya aja. Bu, boleh saran nggak Bu? Boleh. Mungkin di sini kan kamu insecure tentang muka kan, maksudnya tentang wajah fisik lah ya. Kalau saran saya, kamu bisa loh kayak tunjukkan kepada orang bahwa fisik kamu tuh ya udah fisiknya sama, semua orang tuh fisiknya sama. Mungkin kamu kayak salah pakai skincare atau gimana kita nggak tahu. Terus bisa aja kamu insecure-nya di gimana ya? Gini, orang lain itu pasti ada sisi insecure sama kamu. Jadi nggak apa ya? Jadi sebenarnya kita semua sama. Jadi saran saya kayak ya udah biarin aja. Yang penting kita nggak tahu kamu kondisinya lulus atau gimana. Bisa aja loh saya insecure sama kamu gara-gara public speaking kamu lebih bagus dari saya. Jadi oke, nggak apa-apa. Nanti kan lama-lama itu akan hilang, karena itu kan cuma gaya alat yang mungkin tak masalah aja. Apalagi Pekanbaru polusinya sangat tidak gitu. Iya kan? Iya, betul sekali, betul sekali. Nah, tadi kan udah nih dijelaskan dari tambahan ini apa nih gitu tentang insecure pada fisiknya, contoh fisiknya gitu. Nah, terkait dengan contoh tadi ini kan kita ambil dari kasus dia satu ini. Nah, kalian nggak menganggap dia ini seperti apa? Ataukah ada kekurangan kah? Gitu.
berikan ada saran nih dari kayak pasti ada kelebihan nih dari skill dia, berarti ada mungkin public speaking-nya bagus atau prestasinya bagus, pasti kan ada nih dari kalian nih kayak cara pandang dari kalian nih terkait insecure ini secara dia fisik nih gitu. Ada nggak yang menurut kalian tuh ini ada loh gitu. Sebenarnya nggak harus insecure gitu. Ada nggak yang harus kamu ketahui selain insecure kamu ya, ada nggak yang menjadi kamu spesial apa? Kamu cantik sebenarnya. Kamu cantik kok. Buat apa insecure gitu? Nah, baik hati kata kawannya. Ini juga ini bagus. Akhirnya banget. Katanya pintar, baik hati, aku itu suka banget. Oh. Oke, dari kan kasus tadi itu kita alihkan dulu sedikit ya, kita kembali ke topik dulu terlebih dahulu ya. Nah, tadi kan udah dapat contoh nih, udah dapat contoh karena udah melo nih, kita dapat contoh nih dari teman kita yaitu Ida terkait dengan insecure pada dia kondisi dia. Nah, ibu mau tanya terkait dengan dampak dari insecure ini apa? Ya itu bu, merusak mental. Merusak mental, malu, Tidak ada pede semuanya. Overthinking. Iya, betul sekali. Nah, tadi kan udah banyak nih dampak-dampaknya gitu kan. Kemudian penyelesaian dari insecure apa? Maksudnya nih gini, penyelesaian ini nih ada nggak sih solusinya untuk dari insecure ini gitu? Apa nih yang mau di-upgrade dari diri sendiri atau dari orang? Gak usah dari sudut pandang orang lain ya terhadap kita, tapi diri kita sendiri gitu. Ini apa nih yang harus kita lakukan? Dia harus menunjukin kalau cantik itu bukan cuma muka dia. Kan seperti itu dia pandai ngomong dengan orang. Iya. Jadi dia harus tunjukin dengan itu. Gak usah dia ngeliat dia juga dari segi itu, nggak dari segi fisiknya juga. Nah, tuh berarti menunjukkan satu hal yang lebih dari itu. Ya. Solusi saya, kita tidak bisa pakai mindsetnya orang Indonesia kayak cantik itu harus putih. Yes. Jadi cantik itu sebenarnya dari sifat sih. Kamu sopan sama orang, kamu bisa menghargai orang, itu akan balik lagi ke kita. Jadi ngapain insecure kalau misalkan kamu tuh ada cantiknya sendiri itu. Ada loh yang dengan orang terkenal banget. Iya pasti. Jadi untuk apa insecure? Muka itu bisa berubah. Betul sekali. Terkait tadi itu kan udah kan kayak itu tadi dapat dari kita juga kan terkait dengan nggak harus fisik juga sih ya, memang itu udah harus di-upgrade, cuma kan ada loh poin plus dari diri kita sendiri gitu. Nah, terkait dengan insecure tadi ada nggak yang ingin ditanyakan terkait dengan insecure? Nah, Kalau ini kan tadi Kak Yuka sama ingat insecure-nya tadi diri sendiri. Kalau insecure negara-negara di NGO, contoh, nah aku dulu dari dibilang pendek, kecil, gitu. Jadi begitu. Jadi kayak kenapa sih kalau misalnya aku pendek, aku kecil, ya nggak apa-apa dong. ya
Nah, tanggapan kalian terkait dengan kasus Kayaknya cuma itu. Enggak, ini sebenarnya orang tuh bisa aja nggak bercanda, tapi nggak usah didengerin. ya, Iya, ini emang diri kita. Kita kayak gini lahir dari mana? Gitu. ya, betul. Bilang aja fakta betul. Apa lu aja gitu. Iya. Ada lagi enggak? Bodo amat, bener sendiri, apalagi Ya mungkin betul yang dikatain si tadi, kalau misalkan ada orang yang kayak gitu jangan didengerin. Terus yang saya bilang tadi kayak bilang kamu punya kelebihanmu sendiri yang kita nggak tahu. Bisa aja kan orang ingin aku sama seperti misalnya ini kan contoh. ya itu betul sekali. Nah, terkait dengan insecure tadi ini dirasa sudah lah ya, dan mungkin ya, atau ya masih ada kayak kasus insecure ada nggak? Selain tadi dari fisik, dari orang lain, ada tekanan dari orang lain tuh kayak contohnya kayak langsung kayak dia ya kamu kayak just langsung ke orang yang langsung gitu. Pernah mengalami itu sih kan kayak face to face gitu kayak bilang kalau sebenarnya Ini sampai ke oh ada juga yang ngomong gitu. Itu kan pasti juga fisik pasar kamu tuh Kemarin sampai mati ngomong sama mereka, tapi itu ya udah dia ngomong itu berarti pasti dia nggak suka dengan aku. ya ada suatu hal yang menyinggung Karena sebelum kalau misalnya ini terjadi pasti karena sebelum kami nggak deket lagi, awalnya tuh udah deket, nah dia nggak deket lagi, tapi dia yang mulai gitu, kan gitu, berarti dia udah nggak suka ya, tuh udah dia yang jelek sendiri, dia kuasa gitu, dari tadi kan bisa gampang. bisa lagi nah, jika tak ada nih kita saatnya ice breaking. Nah, ice breaking ini misalnya tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, oke? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, satu. Fokus sama lo agak sedikit apa ya? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, dua, ada kok kita pakai spesies lagi lah ya, yang satu tambah satu. Berdiri, boleh? Bisa. Bisa nggak? Contohnya dulu Kak. Bisa nggak? Kan speaker lain kan Kak? Speaker ya. Kita aja konspirasi bumi itu bulan. Kita aja di sini aja saya yang punya speaker. Oh, minta kayak nanti saya. Oke. Satu, dua, tiga. Nah, tadi kan kita udah sedikit tentang fokus kan. Ada nggak dari anda semuanya tentang tentang apa? Saya tapi saya ini kan kayak apa ya, konspirasi bumi itu bulan sih. Tebak-tebakan aja sih. Sebenarnya nggak sulit, tapi kalau misalkan fokus, Boleh. boleh lah. Nih, bumi itu bulan.
bumi itu bulat. Cluenya bumi itu bulat. 8 ditambah 0 sama dengan 3. ya. Ingat cluenya, bumi itu bulat ya. Bumi itu bulat ya. 1000 ditambah 5 sama dengan 3. Ya. Kelas PE, jangan lupakan clue-nya itu bumi itu bulat. Apapun yang bulat, clue-nya bulat. Bulat, bulat ya. Fokus. 800 ditambah 9 sama dengan 800 ditambah 9 sama dengan 5. Sekali lagi ya. 900 ditambah 8 sama dengan 5. Enggak dihitung ya? Ini udah sebelumnya ya. 8 bulatnya 2. Aku 1000 bulatnya deh 3. Ini kalau ditambah 5. Nah, terkait dengan pembahasan topik kita pada hari ini tentang insecure tadi, sejauh ini sekali lagi bertanya apakah ada yang belum paham atau mengerti terkait dengan topik ini? Ada yang ingin ditanyakan nih? Tidak ada? Ya, oke. Ini di akhir lah ya, kita ya. Ibu mau minta dari teman-teman semua yang ada semua ini terkait dengan pesan dan harapan pada kegiatan hari ini dari pribadi. Dari kamu pesan saya jangan terlalu sering melihat ke atas, lihat di bawah, masih banyak yang ingin mau seperti kamu. Kesan harapan. Kesannya dari kemampuan diri sendiri untuk bisa dapat menghilangkan dari syukur. Kalau saya lebih baik jadi diri sendiri daripada kita melihat orang lain. Kesan saya selama mengikuti ini, jadi kita tuh tahu titik rendah seorang insecure itu di mana, terus contoh-contoh agar kita nggak insecure lagi itu di mana, dari solusi-solusi dari teman-teman yang tadi dikemukakan udah bagus. Jadi saya merasa jadi plong, jadi berarti aku ada sesuatu lain selain tadi kan saya pakai pikirnya mau bagus. Apalagi kamu saya dengan kegiatan kelompok ini kita lebih sampai kelompok ini kita tahu itu nggak harus insecure lagi, kita punya kemampuan masing-masing. Kamu kesannya dari kegiatan ini, dari bisa mendapatkan banyak
cerita banyak pengalaman, berinspirasi juga buat diri sendiri kalau musik ya. Kalau kita tuh punya kelebihan lain yang bisa kita kembangkan. Kalau pesan saya karena di dalam organisasi itu terima kasih banget udah kayak menyelamatkan diri sendiri, jadi kayak ada lokal yang lebih baik lagi, nggak harus tentang fisik aja. Soalnya dari diskusi bimbingan kelompok ini saya seru bimbing apa dan habis itu Apa? karena jangan Nah, dari dapat pesan-pesan dan harapan lah gitu kan. Ibu mau juga satu atau dua orang terkait kesimpulan pada hari ini terkait dengan topik itu. Dua orang saja. Siapa? Kayak paham nih gimana disebutkan? Oke. Jadi insecure itu adalah titik di mana seseorang tidak percaya diri dengan apa yang dia lakukan. Tadi solusi untuk agar tidak itu jadi diri sendiri. Iya, jangan melihat yang lain. Terus kemudian satu contohnya itu kayak insecure fisik, ada insecure kemampuan seseorang, minat bakat seseorang, bahkan hobi seseorang. Mungkin jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari ini kelompok ini. Ada lagi? Jika tidak ada, jadi insecure ini sangat berpengaruh ya sebenarnya pada seseorang ya. Bisa kena juga, mentalnya juga kena, juga. Tapi kembali ke diri kita sendiri. Kita menerima dari itu seperti apa? Dan tanggapannya kalau kita hal positif, pasti kita upgrade diri sendiri dan berubah gitu kan. Dia ada kemajuan diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita pasti kalau kita mengambil buruknya, titik buruknya pasti kayak saya akan makan. Oh iya ya, seburuk itu kan saya dengar. Jadi pintar-pintar mengelola dan pikiran dalam sesuatu yang menanggapi yang ditanggapi oleh orang lain. Gitu. Nah, terkait dengan kegiatan kita tentang bimbingan kelompok tadi, ada nggak tindak lanjut dari kegiatan kita ini atau kayak apa nih, mau diskusi lagi atau mau belajar lagi atau Mungkin kita bisa lanjutin bimbingan kelompok lagi di minggu depan. minggu depan Jangan sama. di jam yang sama. Oke, bagaimana bisa besok kita minggu depan di jam sama? Iya, pada free kayak hari ini. Iya. Sama kita. Jadi bisa. Besok saya jadi ganti. Belum tinggal sudah Sudah. Oke, dan kita akhiri lah ya terkait dengan diskusi kita dari bimbing kelompok pada hari ini. Tadi kita membuka dengan doa dan diakhiri dengan doa. ya mengakhiri kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudah ikut aktif pada kegiatan bimbingan kelompok ini, yang sudah berpartisipasi dan terkait dengan diskusi tadi. Ibu mengucapkan terima kasih
kepada Anda semua yang sudah ikut aktif pada bimbingan kelompok ini, yang sudah berpartisipasi dengan kegiatan ini. Bu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam